Oke, materi hari ini adalah tahap-tahap perkembangan dan tugas-tugas perkembangan remaja. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, tahap perkembangan manusia. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan remaja. Dan yang ketiga, usaha yang dapat dilakukan guru dan orang tua untuk mewujudkan tugas perkembangan remaja. Mari kita lihat slide berikut. Apa itu pengertian tahap perkembangan? Tahap perkembangan adalah suatu perubahan fisik, baik itu fisik maupun mental, pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Nah, apa saja tahap-tahap perkembangan pada manusia? Ada dua fase. Yang pertama, fase embrionik, terdiri dari trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Apa maksudnya fase embrionik ini? Yaitu fase di mana manusia ada di dalam kandungan ibu. Ini 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. Kita lihat nanti perkembangannya pada slide berikutnya ya. Kemudian ada fase pasca embrionik. Ini dilanjutkan pada fase ketika manusia itu sudah lahir, dimulai dari bayi, balita bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, dewasa, sampai masa tua. Nah, kita lihat gambar berikut. Ini merupakan fase embrionik, di mana pada hari pertama terjadi pembuahan oleh sperma. Kemudian pada hari kelima berubah dia menjadi gumpalan seperti ini, sampai seterusnya dia berubah menjadi seorang bayi di dalam kandungan ibu. Pada minggu ke-40 normalnya bayi telah lahir ke dunia. Kemudian setelah lahir kita mengenal dengan fase pasca embrionik. Yang pertama kita lihat tadi ada bayi, kemudian balita. Ini yang bayi dan balita sama. Balita itu kan bawah 5 tahun. Kemudian ada anak-anak, remaja, usia dewasa 20, 40, sampai masa tua yaitu 65 sampai 70 atau bahkan ada yang lebih dari ini. Kita lihat pengertian tugas-tugas perkembangan. Hafigas mengemukakan, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu. Pencapaian tugas perkembangan yang sukses berperan penting untuk kebahagiaannya dan untuk pencapaian tugas-tugas selanjutnya. Oke, kita lihat tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Apa maksudnya? Mereka akan pandai mengontrol emosi, kemudian memiliki rasa empati terhadap temannya. Empati, Anda tahu, empati itu mereka bisa menempatkan bagaimana perasaan orang lain kepada dirinya. Jadi mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya maksudnya mereka mampu berpikiran positif terhadap orang lain. Kemudian mencapai peran sosial sebagai wanita dan pria, sebagai pria dan wanita. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita ini berkaitan erat dengan kehidupan dia di dalam masyarakat. Menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Apalagi kita lihat seorang remaja. Remaja itu fisiknya itu berubah drastis dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dia ada di dalam diri remaja itu. Kalau yang perempuan dia sudah mulai tumbuh payudaranya. Kalau yang laki-laki dia mulai ada jakun. Kita harus menanamkan itu, memberitahu itu kepada anak-anak kita kalau semua itu ada fungsinya masing-masing. Kenapa manusia ada ini? Kenapa perempuan ada rahim, ada payudara? Kenapa laki-laki ada yang lain-lainnya? Itu harus kita terima. Kita kasih pengertian kepada anak-anak kita bagaimana cara menggunakannya dengan efektif. Kemudian, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan karir. Di sini remaja, mereka mulai memilih masuk kelas, misalnya di SMA, apakah IPA atau IPS atau bahasa. Mereka sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk karirnya.
mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, dan memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk pembimbing dalam berperilaku. Nah, apa saja yang dapat dilakukan guru? Usaha apa saja yang dapat dilakukan guru dan orang tua untuk mencapai tugas-tugas perkembangan remaja itu? Kita lihat upaya perkembangan kehidupan pribadi. Anda bisa baca slide ini. Hidup sehat dan teratur, mengerjakan tugas, hidup bermasyarakat, menunjukkan responsif. Kemudian ada upaya pengembangan kehidupan pendidikan dan karir, layanan karir yang dapat dilakukan. Nah, di sini silakan Anda pahami dari slide-slide yang Ibu berikan ini. Kemudian yang terakhir kita ada tugas di kumpul minggu depan ya. Mengapa pendidik perlu memahami tugas perkembangan remaja? Dan yang kedua, tolong jelaskan dengan contoh 3 buah tugas perkembangan remaja. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.